Semua, selamat Natal buat kita sekalian. Dan saya berdoa supaya di Natal ini saudara bukan hanya merayakan, saudara bukan hanya mengisinya dengan acara, dengan aktivitas, dengan celebration, dan dengan semua pernak-perniknya. Tapi saya berdoa supaya di Natal ini saudara mengalami inti daripada Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya kita merayakan Natal tanpa Yesus Kristus, ya? Saya berdoa supaya saudara tidak kehilangan hal yang paling esensial daripada Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam kaitan itu pada pagi ini atau siang ini saya ingin membahas atau mau sharing kepada saudara di hari Natal ini satu kata yang sangat populer, satu kata yang sangat terkenal sekali, dan saya percaya kalau saya sebut kata ini, saudara pasti kenal, saudara pasti tahu, karena ini kata yang biasa dan sudah familiar dengan kekristenan, saudaraku, ya. Kata itu adalah Immanuel. Tapi saya berdoa supaya saudara bukan sekedar mengenal kata ini, tapi saudara mengalami Immanuel itu sendiri. Nah, Immanuel merupakan sebuah kata penting di Alkitab, dan kata ini muncul dalam dua bagian firman Tuhan, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan kita akan lihat sama-sama. Tapi kata Immanuel ini adalah sebuah kata yang diwahyukan Tuhan kepada seorang pria di Perjanjian Baru khususnya yang bernama Yusuf, yang sama-sama kita tahu Yusuf adalah seorang pria yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi bapa, ya, menjadi ayah secara jasmani buat Yesus Kristus waktu dia lahir ke dalam dunia ini. Mari sama-sama kita lihat bagian yang pertama dulu. Kata Immanuel itu muncul di dalam Perjanjian Baru. Nanti kita akan lihat yang ada di Perjanjian Lama. Jadi kata Immanuel itu dua kali muncul di Alkitab, saudara, ya. Dan waktu saya pelajari kata Immanuel ini, kata Immanuel ini punya punya latar belakang yang mirip baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, saya berdoa supaya di Natal ini kata ini adalah kata yang juga Tuhan wahyukan kepada saudara dan saya, supaya di Natal ini saudara mengalami Immanuel, karena kata ini muncul di peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal yang pertama, mari kita lihat bersama-sama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya berhenti dulu di ayat ini untuk memberitahu kepada saudara supaya saudara tidak bingung dengan ayat-ayat ini. Kok tadi katanya Maria masih bertunangan dengan Yusuf, lalu kemudian di ayat yang ke-19 kok Yusuf suaminya, ada kata suaminya di sana. Mari saya beritahu kepada saudara, kita harus memandang Alkitab ini. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara harus masuk kepada konteks pada waktu ayat ini ditulis atau terjadi. Karena kalau ayat ini saudara lihat, saudara coba mengerti dengan kacamata sekarang, tentu saudara akan bingung. Bagaimana mungkin orang yang masih bertunangan kok tiba-tiba sudah disebut suami, atau yang perempuan disebut istri? Kan bingung kan? Padahal mereka belum menikah. Saudara mesti melihatnya dari kacamata atau konteks pada zaman itu. Ingat, Yusuf dan Maria hidup bukan di zaman kita, bukan di abad modern, tapi mereka hidup di abad kuno. Di mana yang pertama adalah gini, mereka punya tradisi, mereka punya kebiasaan pada zaman itu. Seorang yang mau menikah dan sebelum mereka masuk menjadi suami istri dalam sebuah pernikahan yang resmi, mereka harus menjalani sebuah fase yang namanya tunangan. Nah, tunangan ini pada zaman itu ikatannya begitu kuat, hampir sama, mungkin setara dengan ikatan pernikahan. Cuma bedanya adalah waktu mereka masuk masa pertunangan,
mereka belum boleh tinggal serumah, mereka belum boleh berhubungan sebagai suami istri. Itu fase yang harus dilewati untuk memberi keamanan aja buat pernikahan mereka gitu. Jadi sebelum mereka masuk dalam pernikahan yang sah, yang resmi, mereka harus masuk dulu dalam sebuah fase yang namanya tunangan. Nah, masa tunangan ini dengan masa pernikahan itu ikatannya begitu kuat, sama. Cuma bedanya itu yang saya bilang tadi, mereka belum hidup serumah sebagai suami istri. Jadi konteksnya pada waktu itu seperti itu. Mereka belum jadi suami istri yang sah dalam pernikahan, mereka belum menikah, tapi mereka sudah ada di fase pertunangan. Dan pertunangan zaman itu ikatannya sangat kuat, sama dengan seperti pernikahan gitu loh, ya. Jadi supaya saudara tidak bingung aja. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Katakan sama-sama, Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah saudara, kapan pewahyuan Immanuel ini, atau kapan kata Immanuel ini diwahyukan? Nah, kata Immanuel dalam perjanjian baru itu diwahyukan kepada seorang yang bernama Yusuf. Waktu peristiwa Natal ini di Bethlehem, di Nazaret, ini terjadi di Nazaret. Nah, Yusuf itu orang Bethlehem, tapi dia tinggal di Nazaret. Nah, waktu Yusuf tahu bahwa tunangannya yang bernama Maria ini mengandung, Yusuf galau, Yusuf gelisah, Yusuf cemas, Yusuf takut, suku. Perasaannya, suasana hati itu bercampur aduk. Jadi pewahyuan tentang Immanuel ini diberikan Tuhan kepada seorang pria yang bernama Yusuf yang sedang mengalami kekalutan dalam kehidupannya. Dia sedang menghadapi masa-masa gelap. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau saudara jadi Yusuf, seorang laki-laki, seorang pria yang sudah sepakat bertunangan dengan seorang perempuan, dan sebentar lagi mereka akan masuk dalam pernikahan. Tapi tiba-tiba suatu hari dia mendengar sebuah kabar, mendengar sebuah informasi bahwa tunangannya ini hamil, tunangannya ini mengandung. Kan bingung si Yusuf ini, bagaimana mungkin saya belum hidup sebagai suami istri dengan dia, saya belum satu rumah dengan dia, saya tidak pernah menyentuh dia, kok tiba-tiba dia hamil? Saudara bisa bayangkan perasaan dan pikiran Yusuf waktu itu kacau balau, saudara. Gelap yang ada di depannya. Semua rencana-rencana, semua mimpi-mimpi indah yang mungkin mereka sudah coba bicarakan selama ini dalam masa-masa tunangan mereka itu seolah-olah hancur semuanya, berantakan semuanya. Kalut, panik Yusuf. Dan di saat seperti itulah Yusuf mau membuat sebuah keputusan dalam hidupnya. Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Pertanyaan saya buat saudara, kalau Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam, itu wajar nggak? Wajar. Halo? Wajar. Wajar. Harga diri, pride sebagai seorang pria, wajar kalau Yusuf akhirnya mau memutuskan untuk menceraikan Maria diam-diam. Dia sudah mulai pikirkan itu. Tapi di saat dia sedang galau, mempertimbangkan sebuah keputusan yang sebenarnya dia juga tidak mau ambil itu. Tapi dia tahu bahwa begini, ada banyak sekali resiko yang harus dia alami
kalau dia tetap berhubungan dengan money. Itu sebabnya kemudian di saat kekacauan itu, di saat masa-masa gelap dalam kehidupan Yusuf itu, Tuhan datang melalui seorang malaikat Tuhan dan mewahyukan satu kata penting ini, Immanuel. Saya nggak tahu malam apa, pagi ini atau siang ini saudara datang dalam situasi apa, sudah merayakan Natal di tahun ini dengan situasi apa. Tapi kalau ada satu dua saudara mungkin di Natal ini, saudara sedang mengalami masa-masa yang gelap dalam hidup saudara. Saudara sedang ada di satu situasi seperti Yusuf, saudara sedang kacau, saudara sedang gelisah, saudara sedang kalut, saudara sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana saudara harus membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Saudara seperti di persimpangan jalan, saudara nggak tahu nih mau kemana nih. Saya mau beritahu sama saudara, ada kabar baik buat saudara. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah Allah Immanuel. Amin. Dan doa saya buat saudara, supaya Allah Immanuel ini Tuhan wahyukan ke dalam kehidupan saudara. Yes. Supaya bahwa di saat-saat yang terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, di masa-masa yang paling gelap sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang datang buat kita dan ingin memberitahu kepada kita, jangan kamu takut, sebab aku adalah Allah Immanuel. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kata Immanuel yang kedua saudara temukan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nanti saudara pelajari aja itu. Kita nggak punya waktu untuk membukanya, tapi saudara percaya ada ayatnya itu ya? Percaya nggak ada ayat itu? Amin. Saudara masih percaya saya selain saudara percaya? Amin. Masih ya? Dan saudara buka aja, kita nggak punya waktu banyak untuk baca ulang ayat itu. Tapi di Yesaya pasal 7 ayat 14 saya mau ceritakan ya, kenapa ayat ini muncul atau kata ini muncul, kata Immanuel itu muncul. Sama ternyata kalau di perjanjian baru ada seorang laki-laki yang sedang kalut, sedang gegana, gelisah, galau dan merana, sedang di persimpangan jalan. Nah di perjanjian lama ada seorang raja muda yang bernama Ahas. Siapa? Ahas. Ahas itu bukan tempat servis motor, itu nama Raja Yehuda. Raja Yehuda bernama Ahas waktu itu sedang mengalami satu situasi yang mirip-mirip seperti Yusuf. Dia sedang gelisah, dia sedang takut, dia sedang galau, dia sedang kalut. Di depannya begitu gelap. Kenapa? Karena kerajaan Yehuda adalah kerajaan kecil. Saudara pelajari Alkitab, saudara akan mengerti. Sejak era Salomo, setelah era Salomo turun ke anaknya yang bernama Rehabeam, kerajaan Israel kan terpecah dua. Satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan Israel itu sering disebut sebagai kerajaan utara. Kerajaan Yehuda sering disebut sebagai kerajaan selatan. Nah kerajaan Yehuda ini cuma dua suku Pak, Yehuda dan Benyamin. Kerajaan Israel itu terdiri 10 suku. Banyak mereka, 10 suku. Nah waktu itu Raja Ahas ini adalah Raja Yehuda, kerajaan kecil sekali. Dan dia mendapati sebuah kenyataan bahwa kerajaan Israel yang notabene adalah saudaranya sebenarnya, ini berkoalisi dengan kerajaan Aram. Nah kerajaan Aram adalah kerajaan besar waktu itu, kerajaan termasuk kerajaan superpower waktu itu. Nah kerajaan Aram dan kerajaan Israel berkoalisi menyerang kerajaan Yehuda. Mereka sudah mengepung kerajaan Yehuda, mereka sudah pasukan sudah berkemah mengepung kerajaan Yehuda. Dan waktu Ahas tahu situasi ini, dia takut Pak, dia gemetar kata Alkitab. Nah di saat kekacauan itu, di saat ketakutan yang sedang dialami oleh Raja Ahas, Tuhan datang lewat seorang nabi yang bernama Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahas. Ahas, kamu gak usah takut, sebab ada Allah Immanuel. Disitulah Tuhan mewahyukan kepada Raja Ahas kata Immanuel ini. Di saat Raja Ahas sedang ketakutan, di saat Raja Ahas sedang panik, sedang kalut, di depannya begitu gelap, dia sedang tidak tahu apa yang harus dia buat. Sampai kalau saudara baca kisah itu, dia sempat berpikir sama seperti Yusuf untuk mengambil sebuah keputusan bodoh dalam kehidupannya. Apa itu? Ahas ingin minta bantuan kepada sebuah kerajaan besar waktu itu yang sangat hebat, namanya kerajaan Asyur. Dia mulai berpikir begini, kalau saya minta bantuan kepada Raja Asyur, pasti Raja Asyur mau bantu saya. Dan Raja Asyur ini hebat dan dia bisa mengalahkan
kerajaan Aram dan kerajaan Israel yang sedang mengepung dan berusaha menaklukkan kerajaan Yehuda. Padahal Ahaz tidak tahu Raja Asyur atau kerajaan Asyur ini memang hebat, besar pada waktu itu, tapi mereka tidak takut Tuhan. Ini kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Sudah bisa bayangkan, kalau Ahaz minta bantuan, minta tolong kepada kerajaan Asyur, apa yang terjadi? Mungkin kerajaan Asyur bisa mengalahkan kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Tapi setelah mereka mengalahkan kerajaan Israel dan kerajaan Aram, kemungkinan terbesar adalah kerajaan Asyur pasti akan menaklukkan kerajaan Yehuda. Yes. Jadi ujung-ujungnya sama sebenarnya. Tapi itu yang saya bilang, di saat kita sedang kalut, di saat kita sedang takut, di saat kita sedang menghadapi masa-masa gelap dalam kehidupan, seringkali kan kita mulai berpikir, dan keputusan-keputusan yang kita buat biasanya itu keputusan yang bodoh, yang justru membawa kita kepada situasi yang lebih buruk lagi. Kalau digambarkan itu kan seperti beginilah. Kerajaan Yehuda ini seperti tikus kecil yang sedang dikeroyok oleh dua tikus besar. Takutlah si tikus kecil ini kan. Nah, masalahnya adalah tikus kecil ini mulai berpikir bagaimana caranya dia mau minta bantuan sama seekor kucing. Pertanyaannya, apakah seekor kucing ini bisa mengalahkan dua ekor tikus besar ini? Bisa. Bisa. Tapi kemungkinannya adalah ketika si kucing ini sudah mengalahkan dua tikus besar ini, apa yang terjadi? Menguasai tikus kecil. Si kucing ini pasti bisa memangsa si tikus kecil ini. Namanya juga kucing. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh Ahaz. Nah, itu sebabnya di saat dia sedang kalut dan kacau seperti itu, Tuhan datang melalui seorang nabi yang bernama Yesaya, kasih tahu buat Ahaz, Ahaz, jangan takut, sebab ada Allah Immanuel. Yes. Allah beserta kita. Amen. Nah, menarik saudaraku, dari dua kisah ini kata Immanuel muncul di Alkitab kita. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saya cuma membagikan dua hal aja kepada saudara di Natal ini. Yang pertama ini, apa makna daripada Immanuel? Immanuel itu artinya gini, Allah beserta kita tahu itu. Tapi pengertiannya lebih dalam lagi nih, bahwa Allah bukan sekedar beserta kita, Dia Allah yang ada buat kita. Dia Allah yang hadir buat kita. Dia Allah yang bukan sekedar ada, Dia Allah yang bukan sekedar hadir, tapi Dia Allah yang mau terlibat dalam segala urusan kita. Nah, masalah terbanyak dari kita adalah kita pikir Tuhan cuma beserta kita. Enggak, Dia bukan sekedar beserta kita, pengertiannya Dia jalan sama kita, bukan. Tapi Dia Tuhan yang ada, Dia Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang mau terlibat dalam semua urusan kita. Dan ini yang paling penting, Dia Tuhan yang saudara bisa andalkan dalam segala persoalan hidup. Amen. Kita tuh bisa ada Pak, tapi nggak hadir. Bisa nggak saudara? Bisa. Bisa. Ada bapak-bapak ada di rumah, tapi tidak hadir di rumah Pak. Paham maksud saya? Paham. Itu sebabnya ada banyak anak-anak yang tumbuh kehilangan kasih sayang. Ada banyak anak-anak yang kemudian tumbuh besar, dia haus akan kasih sayang orang tua. Kenapa? Dia punya bapak, bapaknya mana? Ada Pak, tapi nggak hadir buat dia. Nah, Tuhan kita beda. Dia bukan Tuhan yang sekedar ada buat saudara, Dia Tuhan yang hadir buat saudara. Amen. Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir buat saudara, tapi Dia Tuhan yang mau terlibat dalam semua urusan saudara. Amen. Dalam urusan pernikahan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam hubungan-hubungan saudara, dalam apapun dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, Dia Tuhan yang mau terlibat dalam segala urusan kita. Tapi Dia bukan sekedar Tuhan yang mau terlibat, Dia Tuhan yang bisa saudara andalkan. Amen. Kenapa Dia Tuhan yang bisa saudara andalkan? Karena Dia Tuhan yang mau dan Dia Tuhan yang mampu. Amen. Dia Tuhan yang punya dua kombinasi yang hebat dan tak terkalahkan. Katakan sama-sama, mau. Mau. Udah gak kompak, gak kencang. Mau. Mau. Mampu. Mampu. Dia Tuhan yang apa? Mau dan mampu. Dan mampu. Mampu. Mampu Dan dan mau. mau. Itu kombinasi yang hebat Pak. Yes.
Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang saudara bisa andalkan. Karena dia bukan Tuhan yang ada buat saudara, tapi dia Tuhan yang hadir buat saudara. Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir buat saudara, dia Tuhan yang mau terlibat dalam urusan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang mau terlibat dalam urusan saudara, dia Tuhan yang saudara bisa andalkan. Kenapa Pak? Karena dia Tuhan yang mau dan dia Tuhan yang mampu. Saudara pernah susah, pernah mengalami kesulitan, lalu saudara datang ke seseorang, minta tolong sama orang itu. Entah itu rekan, sahabat, family, atau apapun lah. Saudara lagi perlu pertolongan, datang ke orang tersebut, lalu orang itu bilang gini, gue mau bantu lu, gue mau tolong lu, gue mau, gue pengen banget tolong, cuma apa daya, gue juga lagi susah nih, gue gak bisa tolong lu sekarang. Pernah ngalamin gak saudara? Bisa. Gak pernah saudara? Hebat saudara. Saya pernah saudara. Saya pernah ngalamin gitu. Saudara lagi butuh pertolongan, saudara datang ke orang minta tolong, terus orang bilang, gue kepengen nolong, gue bawa, gue mau banget bantu, tapi sorry, gue lagi susah juga. Dia mau nolong saudara, tapi dia Tidak mampu. gak mampu. Pernah ngalami? Pernah. Tapi ada sebaliknya, orang yang begini, saudara lagi susah, saudara lagi sulit nih, saudara minta tolong, saudara datang ke orang itu dan saudara tahu dia mampu tolong saudara. Waktu saudara datang, dia bukannya nggak mampu tolong saudara, dia nggak mau. Dia mampu tapi dia nggak mau. Alasannya banyak lah. Gua lagi sibuk, gua lagi banyak urusan, macem-macem lah. Di WA nggak dibales, ntar 7 hari kemudian baru balas. Oh sorry, baru buka WA. Dia mampu tapi dia Tidak mau. pernah ngalami nggak yang begitu? Oh saya pikir saya aja. Ada orang yang kita minta tolong, dia mau nolong kita, tapi dia nggak mampu, dia lagi susah juga, dia nggak bisa. Tapi ada orang sebaliknya, kita datang minta tolong, dia mampu nolong kita, tapi dia Tidak mau. saya mau beritahu sama saudara, Tuhan kita, Allah Immanuel itu, dia bukan Tuhan yang hanya mau, dia Tuhan yang mampu tolong saudara. Amin. Dia bukan hanya Tuhan yang mampu tolong saudara, tapi dia Tuhan yang mau tolong saudara. Amin. Andalkan dia dalam hidup saudara. Yes. Terbanyak masalah kita adalah kita nggak mau belajar percaya dan mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Itu masalah kita. Kita cenderung seperti Ahas. Kita mau cari pertolongan dari tempat yang lain. Hari ini saudaraku, andalkan Tuhan. Amin. Dia Allah Immanuel. Amin. Dia Allah yang ada buat saudara. Dia Allah yang hadir buat saudara. Dia Allah yang mau terlibat dalam kehidupan saudara. Dan dia bukan sekedar Allah yang mau terlibat dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang mau dan mampu tolong saudara. Kadang-kadang mungkin dalam kegelapan hidup saudara, saudara nggak bisa lihat kan Tuhan. Mungkin di saat kita sedang mengalami malam yang gelap, badai yang datang mengamuk, kita susah ngelihat Tuhan. Yang kita lihat cuma gelapnya malam, yang kita lihat cuma besarnya badai dan gelombang. Tapi saya mau beritahu sama saudara, segelap apapun situasi yang saudara hadapi, sekencang apapun badai yang saudara sedang hadapi, mungkin saudara nggak bisa lihat Tuhan, tapi percayalah Tuhan ada buat saudara. Amin. Dia Allah Immanuel. Amin. Andalkan dia. Yes. Amin saudaraku. Amin. Dia Tuhan yang ada buat saudara. Dia bukan sekedar Tuhan yang ada. Ya. Dia Tuhan yang hadir dalam hidup Amin. saudara. Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir buat saudara. Dia Tuhan yang terlibat Amin. dalam hidup saudara. Amin. Dia bukan hanya Tuhan yang mau terlibat dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang mau tolong saudara. Dan dia Tuhan yang mampu tolong saudara. Amin. Dia bukan hanya Tuhan yang mampu tolong saudara. Dia Tuhan yang mau tolong saudara. Amin. Kenapa saudara tidak mengandalkan dia dalam hidup saudara? Kalau terbanyak sepanjang tahun ini mungkin saudara lebih mengandalkan yang lain. Natal ini harus menyadarkan kita punya Allah Immanuel. Amin. Allah yang bisa saudara andalkan dalam Amin. kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Yang kedua, saya pikir 2 aja cukup Pak Tony. Sudah bisa pulang dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Natal jangan khotbah lama-lama lah saudara kan. Ini nasi bulu, nasi jahe, semua sudah menanti di rumah. Yang kedua, Allah Immanuel itu punya arti apa sih? Ini dia. Allah Immanuel itu punya pengertian gini. Dia bukan sekedar Tuhan yang ada buat kita,
Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir buat kita. Dia Tuhan yang bukan sekedar mau terlibat dalam segala persoalan hidup kita. Dia bukannya Tuhan yang mau terlibat, tapi dia Tuhan yang mau dan mampu nolong kita. Tapi ini yang kedua nih yang saya mau bagikan pada dia Tuhan Immanuel itu punya pengertian ini. Dia Tuhan yang mau pimpin dan tuntun kita. Amin. Saya ulang sekali lagi. Allah Immanuel itu punya arti dia bukan sekedar Tuhan yang mau dan mampu tolong saudara. Tapi Allah Immanuel itu adalah Allah yang mampu tolong saudara. Tapi dia juga Tuhan Allah yang mau tuntun dan pimpin saudara. Amin. Persoalan kita terbanyak sebagai orang Kristen adalah kita mau ditolong Tuhan, tapi kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau melihat mujizat Tuhan, kita mau lihat pertolongan, kita mau lihat kesembuhan, kita mau lihat pemulihan, kita mau lihat mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, tapi kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Itu persoalan kita terbanyak. Dia Allah Immanuel, dia ada buat saudara, dia terlibat dalam hidup saudara, dia hadir buat saudara. Tapi ini yang perlu saudara tahu, dia Tuhan juga yang mau tuntun saudara dan saya. Kenapa dia mau tuntun saudara dan saya? Karena ini yang pertama, dia mau kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan punya tujuan-tujuan dalam hidup saudara? Amin. Percayakah saudara bahwa dia punya rencana buat hidup kita? Amin. Percayakah saudara bahwa dia Tuhan yang punya maksud-maksud ilahi dalam hidup saudara? Amin. Terbanyak adalah kita cuma kejar mimpi kita, kita cuma kejar tujuan kita kejar cita-cita kita. Tapi ini yang saya mau beritahu, tujuan Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih mulia dari hidup saudara. Seringkali yang terbanyak terjadi adalah gini, kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengejar ambisi kita, mengejar cita-cita kita, dan seringkali kita hancur di sana. Tuhan bukan sekedar mau saudara mengejar mimpi saudara, Tuhan mau saudara berjalan pada tujuan dan mimpi-mimpi Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Setujukah saudara kalau saya bilang gini, mimpi Tuhan jauh lebih bagus dari mimpi kita? Amin. Tujuan Tuhan jauh lebih mulia daripada tujuan-tujuan kita. Makanya hidup ini bukan sekedar mengejar ambisi kita, hidup ini bukan sekedar mengejar cita-cita kita, hidup ini bukan sekedar mengejar impian-impian kita. Hidup ini adalah cerita tentang tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita, maksud-maksud Tuhan supaya terlaksana dalam hidup kita. Nah, untuk itu Tuhan mau tuntun kita tuh, karena dia mau pastikan saudara dan saya tidak meleset dari tujuan Tuhan. Tapi persoalan kita terbanyak adalah kita pilih jalan kita sendiri, kita ambil jalan kita sendiri. Itu yang disebut dengan tersesat. Katakan sama-sama, tersesat. Tersesat. Tersesat itu apa? Tersesat itu bukan sekedar saudara nggak tahu arah kemana. Sebenarnya yang terjadi waktu orang tersesat adalah, tersesat itu kita mengambil jalan kita sendiri. Amin. Saya ulang, tersesat itu apa sih Pak? Tersesat itu waktu kita ambil jalan kita sendiri. Tuhan udah kasih jalan nih buat kita nih, Tuhan punya jalan buat kita ambil jalan kita sendiri. Itu tersesat Pak. Coba lihat wajah samping kanan kiri, ada wajah yang tersesat begini. Hidup kita cuma diisi dengan gini, kita kejar ambisi kita kejar obsesi-obsesi kita kejar cita-cita kita. Karena kita ikut pepatah dunia, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan kejarlah itu. Saya mau beritahu sama saudara, hidup ini bukan mengejar cita-cita kita. Hidup ini adalah mengejar tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita. Amin. Karena cita-citamu itu nggak penting. Yang penting adalah mimpi Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Agak kurang enak didengar karena kebanyakan para motivator dalam gereja kan suruh kejarlah mimpimu. Mimpi saudara tidak lebih penting dari mimpi Tuhan buat hidup saudara. Yes. Amin. Yang saudara mesti kejar apa? Mimpi saudara atau mimpi Tuhan buat saudara? Mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan buat kita dong. Yang perlu kita kejar tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita, bukan tujuan kita, bukan visi kita. Amin. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ada gereja bilang ini visi Tuhan, kita buat gereja kita banyak, biar gereja yang lain kosong. Hah? Itu visi Tuhan? Hah?
Saya pastikan itu bukan visi dari Tuhan, itu ambisi manusia itu. Visi Tuhan tuh kalau buat saya gini, yang kuat menanggung yang lemah. Ya. Bukan gereja lain biar kosong, gereja ini penuh semua. LMCC nggak boleh punya spirit kayak begitu tuh. Yes, yes. Masa kita bilang, ya gereja kita penuh, sesak. Gereja-gereja lain tutup, kosong semua. Apa gitu? Itu jangan-jangan bukan mimpi Tuhan buat kita. Apakah kita senang dengan orang yang banyak? Kita senang. Tapi kita lebih senang kalau tempat ini banyak, gereja-gereja lain juga banyak. Amin. 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 Yes. Kita saling bantu loh. Kok jadi ngomong gini ya saya? Tapi ini yang saya mau beritahu. Kenapa Tuhan mau pimpin kita? Kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena ini. Karena Dia mau memastikan kita sampai kepada tujuan-tujuannya. Ingat, tersesat itu apa? Keluar. Baru 2 menit yang lalu saya sampaikan. Tersesat itu apa? Keluar dari tujuan Tuhan. Tersesat itu bukan karena saudara nggak tahu arah. Tersesat itu karena saudara mengambil jalan saudara sendiri. Bayangkan kalau Yusuf ngambil jalannya sendiri, Pak. Yusuf tidak akan pernah dicatat di Alkitab sebagai seorang hebat, betul nggak, saudara? Ya. Yusuf nggak akan pernah dipakai Tuhan untuk menjadi seorang ayah jasmani buat Yesus sebagai manusia. Kalau Ahas ambil jalannya sendiri, pasti hancur kerajaan Yehuda udah jelas dari dulu. Immanuel, Allah beserta kita itu punya pengertian, Dia mau tuntun hidup kita. Amin. Dia bukan sekedar mau tolong saudara. Dia bukan sekedar mau bikin mujizat dalam hidup saudara. Dia bukan sekedar mau sembuhkan penyakit saudara. Dia bukan sekedar mau berkati bisnis saudara. Tapi Dia mau tuntun hidup saudara, supaya saudara sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kenapa Dia mau tuntun kita? Karena Tuhan mau menumbuhkan kehidupan kita. Karena Tuhan mau mendewasakan kehidupan kita. Karena kalau saudara cuma ngalami mujizat, saudara cuma ngalami pertolongan Tuhan, sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel tiap hari lihat mujizat, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Hidupnya nggak pernah bertumbuh. Makanya mereka tergilas semua di padang gurun. Kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena Dia mau menumbuhkan hidup saudara dan saya. Dia mau mendewasakan kita. Kadang-kadang waktu Tuhan tuntun kita, saudaraku, Dia bawa ke jalan-jalan yang gak menyenangkan buat daging kita. Karena jalan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang mungkin berat, pahit buat daging kita. Tapi percayalah, Dia sedang mau menumbuhkan dan mendewasakan kita. Kadang-kadang Dia bawa kita mungkin ke jalan-jalan yang berliku, kelokan-kelokan yang tajam, jalan yang menanjak, penuh onak dan duri. Tapi percayalah, Dia Allah Immanuel. Amin. Dia ada buat kita dan Dia mau menyertai kita. Amen. Supaya kita sampai kepada tujuan-tujuannya. Makanya Dia mau tuntun saudara dan saya. Doa saya buat saudara di Natal ini adalah, saudara sadar bahwa gini, saudara punya Allah Immanuel, yang bukan sekedar mau tolong saudara, yang bukan sekedar menyertai berjalan bersama dengan saudara, tapi Dia Tuhan yang mau tuntun saudara. Dia Tuhan yang mau pimpin saudara. Nah, masalahnya adalah, mau gak kita dituntun Tuhan? Karena untuk dituntun Tuhan itu memang gak gampang. Ditolong gampang, lihat mujizat gampang. Tapi untuk dituntun Tuhan gak gampang. Perlu ketaatan kita kepada Tuhan. Kita perlu dengar Tuhan, perlu taat sama Tuhan tuh, ikut Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam tuntunannya, amin? Amin. Jalan Tuhan mungkin jalan yang tidak mudah buat kita, tapi percayalah, jalan Tuhan pasti ujungnya indah buat kita. Amin. Jalan Tuhan mungkin jalan yang tidak nyaman buat daging kita, tapi percayalah, jalan Tuhan selalu jalan yang memberi kemenangan buat kita. Ya. Selamat Natal. Selamat berjalan dengan Allah Immanuel. Haleluya. 2025 bersama Immanuel. Amin. Allah yang beserta kita. God Yes. bless you. Tuhan, mari kita Amin. bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini.